Gereja Metodis Indonesia, selamat beribadah buat kita semua. Minggu 29 Maret 2020. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Allah, marilah kita tetap beribadah walaupun di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing, walaupun dengan perkumpulan yang kecil. Gereja bukanlah rumahnya, gereja bukanlah bangunannya, gereja adalah diri kita. Mari kita membangun ibadah kita dimulai dari rumah kita masing-masing. Tuhan katakan, janganlah kamu takut dan jangan menolak Dia yang berfirman. Karena dikatakan, waktu itu suaranya mengguncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Mungkin saat ini kita mengalami keguncangan, bukan hanya keguncangan dalam kesehatan, keguncangan dalam pendidikan, keguncangan dalam keadaan, tetapi saat ini iman kita juga sedang digoncang. Bapak Ibu yang terkasih, jagalah imanmu agar jangan goncang. Mari percaya kepada Dia, walaupun beribadah di rumah, tetapi tanamkan imanmu kepada Yesus tidak tergoncangkan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Masuk ruang maha
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Bapak Ibu, dengan penuh sukacita saya undang setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk bangkit
di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengakui bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kita dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masih bersaat teduh sejenak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah, kita tetap menaikkan pujian. Walaupun kita tidak berada di dalam gereja, mungkin karena kita takut, mungkin ada satu penyakit yang boleh kita hindari, tetapi firman Tuhan katakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jangan takut sebab Allah menjagamu. Jangan kau bimbang sebab Yesus memeliharamu. Karena Tuhan katakan dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di tangan kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Bapak Ibu yang di rumah, engkau boleh berjaga-jaga, tetapi jangan takut. Mari letakkan segala kekhawatiran kita pada Allah yang adalah El Shaddai. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia mengerti keadaan kita saat ini. Kita naikkan pujian ini. Katakan, biarlah Allah yang Maha Kuasa, Dialah El Shaddai, yang berkatnya melimpah, yang akan memimpin setiap kita. Kita naikkan pujian. Jauh
dari Mazmur 130. Kita akan bersama-sama responsoria. Walaupun Bapak Ibu berada di rumah, tetapi tetap ungkapkan di dalam iman. Mungkin kami tidak bersama dengan Anda, tetapi Tuhan bersama Anda akan mendengar seruan iman Anda. Kita mulai. Seruan dalam kesusahan. Nyanyian Ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Kita bernyanyi mulia bagi Bapa. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mulai membacaan epistel kita. Epistel kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, warta jemaat akan dibagikan melalui grup.
Kita akan mulai persiapan doa syafaat. Kita naikkan pujian indahnya saat yang teduh. Ketika kita menghadap tahta Bapa, kita akan menaikkan doa padanya. Biarlah hati kita lega karena kita percaya ada Tuhan yang mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Sebelum kita berdoa di rumah kita masing-masing, demikianlah topik doa syafaat kita yang boleh tiap keluarga naikkan. Yang pertama kita akan berdoa buat pimpinan jemaat kita, mulai dari majelis, speaker, seksi-seksi, guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat kita, baik itu yang sakit, anak-anak, sampai lanjut usia. Doakan juga buat setiap jemaat yang berulang tahun, juga jemaat yang dalam sekolah, terkhususnya buat setiap anak-anak kita yang jauh dari lingkungan kita, yang mungkin ada setiap anggota dari keluarga jemaat kita berada di tempat-tempat di mana rawan dengan penyakit. Kita berdoa buat seluruh hamba Tuhan, dari Bishop DS, dari wilayah 1 sampai wilayah 2. Kita berdoa juga buat jemaat kita yang memberikan perpuluhan dan ucapan syukur. Dan tidak lupa terkhusus kita berdoa buat negara NKRI, karena Tuhan katakan setiap orang yang berseru Dia akan mendengarkan. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk menghadapi virus COVID-19 agar bisa hilang, bisa musnah, terutama setiap jemaat kita dilindungi dari virus ini. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa teristimewa buat setiap tenaga medis, baik itu perawat, baik itu dokter, yang mereka berjuang untuk menyembuhkan setiap yang sakit. Biarlah Tuhan melindungi dan memimpin anggota medis dan sukarelawan yang memberikan hatinya untuk melayani setiap kita.
syafaat kita, lewat pujian Yesus Engkau Juru Selamat. Karena kita percaya doa kita telah ditujukan kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan keluarga masing-masing boleh dikumpulkan, dan akan kita tetap memberikan persembahan kita di gereja. Kita akan memberikan persembahan kita dengan nats pengantar dari Matius 6 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Kita memberikan persembahan kita di dalam nama Yesus. Kita akan kembali naikkan pujian, karena kita akan menyambut firman Tuhan. Hamba Tuhan yang akan membawanya. Kita akan sambut lewat pujian, ku yakin saat kau berfirman.
sebagai pujian kami. Kami yakin ketika Engkau berfirman, kami menang ketika Engkau bertindak dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, walaupun kami beribadah dengan cara kami yang berbeda di rumah kami masing-masing, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya saat ini Roh Kudus bekerja bagi kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan bersama dengan kami. Kuasa Tuhan juga akan membuka hati kami dan pikiran kami. Ketika Tuhan berfirman bagi kami, biarlah hati kami bisa menerima, biarlah pikiran kami bisa mencerna apa yang Tuhan firmankan, dan biarlah hidup kami menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam Yesus Kristus, amin. Jemaat Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, baru ayat yang ke-14, ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-32. Kita akan baca secara perlahan-lahan bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Ayat yang ke-14 kita baca bersama. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat yang ke-32 kita baca bersama. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti tidak lepas dari persoalan hidup. Selama orang itu masih hidup, maka ia akan terus berhadapan dengan kenyataan bahwa persoalan-persoalan selalu ada. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Siapapun kita, baik kita sebagai orang tua, baik sebagai orang muda, baik itu sebagai anak-anak, baik dia orang kaya atau miskin, baik kita dari suku manapun, tidak akan lepas dari persoalan-persoalan. Banyak persoalan, bisa itu persoalan rumah tangga antara suami, istri, anak-anak, persoalan ekonomi, pekerjaan, dan usaha.
Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin sedang berjuang untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana juga hamba-hamba Tuhan yang sungguh mengasihi Allah dan yang diurapi Tuhan. Kita lihat seperti Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Ayub, Daniel, Paulus. Mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah, tetapi mereka juga ditimpa oleh berbagai persoalan hidup. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah Tuhan memanggil kita untuk percaya kepada Dia dan kemudian Tuhan itu membiarkan kita begitu saja sehingga kita mengalami persoalan? Kita akan bertanya, di mana pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta yang merupakan keluarga Lazarus adalah sebagian orang yang termasuk dalam daftar kebanyakan orang percaya yang juga memiliki pertanyaan seperti itu. Maria dan Marta telah mengalami persoalan, yaitu ketika Lazarus saudaranya itu sakit dan pada akhirnya meninggal. Betapa berat bagi Maria dan Marta menanggung penderitaan ini. Mungkin juga saat ini kita juga memiliki persoalan, juga mungkin berbeda dengan Maria dan Marta. Dan persoalan itu begitu menekan kita, dan kita merasa sepertinya persoalan itu tak kunjung selesai. Kita menjadi putus asa, kita kecewa, kita takut, dan kita berkata kepada Tuhan, mengapa semuanya ini terjadi Tuhan di dalam hidupku? Tetapi melalui firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa Allah sedang berbicara kepada setiap orang percaya melalui persoalan-persoalan yang dialami. Ada sesuatu yang sangat penting di balik setiap persoalan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, ada 3 makna penting di balik persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pertama, persoalan yang kita alami akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita harus ingat bahwa persoalan yang kita alami akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, sudah begitu sekarang, tetapi dengan tegas Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, persoalan-persoalan yang engkau hadapi saat ini tidak akan menghancurkan engkau, tidak juga akan membahayakan, dan juga tidak akan membinasakan, tetapi melalui persoalan itu kemuliaan Allah dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, pertama berbicara mengenai kemuliaan Allah berarti kita berbicara tentang awan kemuliaan, hadirat Allah. Dan ini menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, di tengah-tengah umat yang menyembah dan memuji Dia. Ini menyatakan bahwa Allah benar-benar hadir dan selalu ada di tengah-tengah persoalan yang sedang dihadapi oleh orang yang mengasihi Dia. Tetapi banyak juga di antara kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang berat, kita mulai ragu, kita mulai bimbang, dan kita juga berputus asa, dan kita menganggap Allah begitu jauh dari hidup kita.
Saudara yang terkasih dalam Yesus, saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu kita seluruhnya, bahwa Allah tidak pernah jauh dari hidupmu. Allah tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita berada dalam kesesatan. Allah selalu hadir untuk mendampingi kita. Yang kedua tadi, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Allah, berarti kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib. Allah akan memakai persoalan kita untuk mendemonstrasikan kuasa Allah yang besar bagi mereka yang percaya kepada Dia. Kita lihat dalam ayat yang ke-39, di sana Yesus berkata, angkatlah batu itu. Apa yang terjadi dengan Lazarus? Lazarus yang sudah mati 4 hari dan ia sudah berbau, ini juga menunjukkan bahwa kondisi yang tidak mungkin untuk Lazarus dapat hidup, karena seluruh tubuh Lazarus sudah rusak, karena sudah 4 hari dia dikubur. Tidak pernah ada peristiwa orang yang sudah mati 4 hari dapat bangkit selain Lazarus. Kebangkitan Lazarus adalah hal yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika Yesus bersuara dengan keras, itu tadi di ayat yang ke-43. Lazarus, marilah keluar. Dan saat itu juga Lazarus bangkit dari kematian dan keluar dari kubur. Kemuliaan Allah dinyatakan juga saat itu. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus, mungkin Bapak Ibu sudah lama menderita, berada dalam tekanan orang lain, mungkin karena utang piutang kita, menderita karena sakit yang parah dan belum sembuh. Mungkin bergumul dengan usahamu yang semakin hari kita rasakan usaha kita semakin tidak berkembang. Mungkin bergumul dengan suamimu atau istrimu. Mungkin bergumul dengan anak-anakmu. Dan engkau merasa sangat berat dan engkau berkata, tidak mungkin masalah ini dapat diselesaikan. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Karena persoalan hidupmu, karena kita tahu persoalan hidupmu, Allah mau menyatakan kemuliaan. Allah mau katakan mujizatnya dalam diri. Oleh karena itu Bapak Ibu kita percaya, persoalan seberat apapun katakan bahwa Tuhan sedang menyatakan kemuliaan. Ada amin? Yang kedua yang kita lihat dengan firman Tuhan, persoalan yang kita alami membuat kita belajar percaya kepada Allah. Bapak Ibu, mengapa Yesus menunda kedatangannya untuk menolong keluarga Maria dan Marta? Mungkin tindakan Yesus bagi murid-murid Yesus, bagi keluarga Marta, bagi keluarga Lazarus, menunjukkan bahwa Yesus itu sepertinya kurang memperhatikan dan kurang memperdulikan penderitaan mereka. Tetapi kita lihat jawabannya adalah seperti di ayat 14-15, yaitu Yesus dikatakan sengaja menunda kedatangannya dengan satu kebaikan, yaitu untuk memperkuat iman keluarga itu dan murid-muridnya. Yesus mau agar murid-muridnya dan keluarga Lazarus dapat belajar percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus, Allah sekarang sedang memakai persoalan yang kita alami untuk membuat kita belajar percaya, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Allah sedang melatih kita, apakah kita makin tekun di dalam iman kepada Dia, ataukah kita akan semakin meninggalkan Dia. Mungkin kita sudah berdoa dan meminta supaya Tuhan menolong kita, tapi seakan-akan tidak ada jawaban. Itu bukan
itu menunjukkan bahwa Allah tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Yang perlu kita lakukan ialah tetap percaya kepada Dia. Sekalipun tantangan, persoalan melanda hidup kita, sekalipun badai menimpa hidup kita, kita harus yakin bahwa Allah bersama dengan kita. Sekalipun sakit, sekalipun virus corona sedang melanda dunia, kita percaya bahwa Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita. Karena dalam Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Demikian dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan yang memerintahkan kita menyerahkan persoalan kita kepadanya. Kita tidak perlu khawatir sebab Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan akan membuat kita tetap kuat menghadapi persoalan hidup. Dan yang terakhir dari Bapak Ibu dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, persoalan yang kita alami menjadi momentum untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Dalam ayat ini Maria tersungkur di kaki Yesus dan ia menyatakan ketidaksanggupannya dalam menghadapi persoalan yang dialaminya. Oleh sebab itu Maria benar-benar berserah penuh dan dia bergantung kepada pertolongan Tuhan saja. Maria hanya memandang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Oleh karena kematian Lazarus membuat Maria dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga memakai masalah untuk membuat kita dekat dengan dirinya. Karena terkadang di saat kita mengalami berkat Tuhan berlimpah, kita mengalami bahwa hidup kita begitu aman, ekonomi kita baik, pekerjaan kita baik, rumah tangga kita baik, kesehatan kita baik, semuanya itu terkadang membuat kita lupa akan Tuhan. Dengan masalah Tuhan menyadarkan kita agar mata kita tetap kepada Dia, hati kita tetap kepada Dia. Jadi Tuhan menghendaki agar kita tetap dekat dengannya. Karena itu Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, marilah saat ini ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi beban, jadikan Tuhan sandar, jadikan Dia penolong, dan percayailah Dia dengan benar, dan jangan ragukan kasih Yesus. Dia akan menolong dalam persoalan yang kita hadapi. Dan jadikanlah semua persoalan yang dihadapi untuk mendekatkanmu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita tetap tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kita akan berdoa bersama. Kita mau responi firman Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang saat ini menghadapi persoalan-persoalan. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang sakit, membutuhkan kesembuhan. Mungkin Bapak Ibu hari ini sedang khawatir dengan virus corona yang sedang melanda. Kita was-was, kita khawatir. Mungkin kita sedang menghadapi persoalan menghadapi anak-anak kita. Bapak Ibu tetaplah berdoa. Katakan kepada Tuhan,
Nyatakan persoalan, nyatakan bebanmu, katakan kepadanya, Tuhan, inilah bebanku, inilah persoalanku. Mari masing-masing kita buat tangan kita ke dada kita, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini persoalan yang sedang kuhadapi. Tuhan, tolong aku menghadapi persoalan ini. Tuhan, mampukan aku menghadapi beban ini. Biarlah persoalan dan beban ini mengajak aku seperti Marta dan Maria, semakin datang kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, menyerukan apa yang menjadi persoalan dalam hidup kami, menyerukan apa yang menjadi beban dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak akan mampu dengan situasi kami saat ini. Kami takut dengan orang-orang di sekitar kami. Kami khawatir dengan kesehatan kami. Kami khawatir dengan keluarga kami. Tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki mujizat. Saat ini bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Sedang sekarang ini jemaat yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan tidak akan biarkan mereka sendiri, tapi Tuhan bersama mereka. Dan mereka tidak akan jatuh. Kami mau Tuhan, saat ini Engkau berkarya di tengah-tengah jemaat. Walaupun kami masing-masing bersama dengan jemaat kami yang lainnya, kami percaya kami bersama dengan Yesus. Kami percaya kami bersama dengan kuasa. Kami percaya kami bersama dengan mujizat. Tuhan, pulihkanlah hati kami yang sakit. Pulihkanlah tubuh kami yang sakit. Pulihkanlah kami dari kekhawatiran kami. Kami percaya persoalan-persoalan mengajak kami untuk melihat kemuliaan Allah. Jemaat, teruslah berdoa, katakan apa yang menjadi pergumulan. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan. Anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang bersama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya Roh Tuhan bekerja. Saat ini Tuhan memberkati kami. Terpujilah Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita percaya dalam persoalan kita, dalam kehidupan kita, dalam beban kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Di tengah persoalan-persoalan, di tengah ombak yang begitu dahsyat yang akan mengkaramkan perahu iman kita, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan pujian kita katakan di tengah ombak dan arus percobaan, Tuhan menguatkan kita. Tuhan
kita akan nyanyikan kepada Allah berpuji. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Karena itu kuatkanlah dan terimalah firman berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati bersama dengan kamu sekalian hari ini, besok banget sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus